Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah materi terkait tentang Sinta. Sinta saat ini menjadi salah satu ukuran kualifikasi, verifikasi, ya, identifikasi terkait tentang kualitas dan kompetensi seorang dosen. Bahkan hal ini menunjukkan bahwa uh, akun atau nilai Sinta yang kita miliki menjadi track record kita untuk memastikan bahwa kita itu ada di posisi berapa dalam track record sebagai seorang dosen. Seperti itu. Nah, kenapa ini penting kita lakukan? Karena satu, kita harus mengupdate atau meningkatkan kualifikasi dan nilai Sinta kita karena nilai Sinta kita ini akan menentukan bagaimana nilai tersebut akan menjadi ukuran kita sebagai seorang dosen yang berkualitas dan memiliki kompetensi. Nah, untuk meningkatkan kualitas kita dalam meningkatkan akun Sinta nilainya akun Sinta gitu kan, itu bisa kita dapatkan dari beberapa source ini, dari jurnal, buku, ini haki gitu ya, penelitian, Scopus dan lain-lain gitu. Jadi kita harus mampu berkompetisi dengan baik sehingga nilai Sinta itu kita mampu terus tumbuh dan naik sehingga mampu menjadi ukuran terbaik dalam sebuah keputusan yang berbasis pada nilai-nilai uh, keputusan yang baik gitu. Nah, kemudian kenapa ini penting juga bahwa beberapa waktu lalu ternyata kita itu dihadapkan pada situasi di mana Kemendikbudristek memutuskan seseorang mendapatkan hibah nasional gitu ya, itu berdasarkan akun Sinta yang dia miliki. Jadi nilai akun Sinta overall ataupun akun Sinta selama 3 tahun terakhir itu menentukan kita bisa mengambil sebuah riset di dalam skema apa. Ada PDP, ya, penelitian dosen pemula, ada penelitian dalam negeri, ada internasional, dan lain-lain. Ada terapan dan juga beberapa model penelitian lain. Dan semua itu ditentukan berdasarkan akun Sinta yang kita miliki ini. Dan ini sudah terkoneksi dengan Garuda, sudah terkoneksi dengan beberapa akun lain, sehingga memudahkan kita terkoneksi dengan beberapa akun-akun itu untuk menjadi data bagi Kemendikbudristek untuk memutuskan kita ada di posisi berapa gitu. Bahkan Bima yang menjadi indikator atau menjadi tempat penguploadan sistem penelitian hibah nasional itu sinkronisasinya berasal dari sini. Nah, dalam penulisan akun Sinta itu biasanya kita memiliki semacam tiga komponen keahlian yang kita tulis. Nah, untuk saya sendiri itu menulis tiga. Yang pertama foreign policy analysis, kemudian diplomasi dan negosiasi, kemudian international relation. Nah, dari dua aspek ini, yaitu foreign policy analysis, diplomasi and negotiation, ini semuanya berskala, kalau kita bisa katakan ini berskalanya itu epistemik atau skalanya itu kelompok gitu. Jadi tidak berlaku nasional. Jadi salah satu yang saya tulis yang mampu mengukur akun cinta saya ada di posisi berapa dalam hal studi saya yaitu hubungan internasional, maka saya menulis hubungan internasional yaitu international relation agar saya tahu nilai akun cinta saya ini secara overall itu ada di posisi berapa bagi penstudi HI seluruh Indonesia. Nah, kita uji coba dulu kalau misalnya foreign policy analysis. Gitu. Kita klik. Nah, kalau kita klik foreign policy analysis, ini ada beberapa senior saya. Ternyata akun cinta mereka sudah sangat luar biasa sampai mencapai angka 1.000 gitu kan. Ada Mas Rosidin, ada Mas Faisal, kemudian ada Mas Yeremia dari UI gitu ya. Saya sendiri ada di posisi 4 dengan angka 610. Jadi tentunya ini akan menjadi reputasi juga buat kita semua untuk menentukan posisi kita dalam skema epistemik yang kita miliki atau secara umum berdasarkan studi hubungan internasional yang kita
miliki juga. Di posisi angka nomor 2 misalnya ada beberapa nama lain, ada Mas Indra, ada Mas siapa Adityo dan lain-lain. Jadi ini menjadi bagian dari epistemik. Namun ini akan berubah terkait ketika kita menuliskan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang kita punya gitu. Saya coba kembali ke akun saya yang kembali yang bagian umum. Nah, tentunya ini penting juga untuk menentukan posisi kita itu ada di nomor berapa dan angka kita itu menunjukkan kita itu ada di posisi mana dalam skala nasional gitu ya. Ini penting karena kita tahu bahwa penstudi HI ini kan cukup banyak dan tentunya kalau kita ada dalam posisi tertentu tentunya kita akan menjadi sebuah kebanggaan juga gitu ya. Nah, untuk mengecek kita ada di posisi mana, saya menyarankan bagi teman-teman yang memiliki atau para penstudi HI untuk mengetahui posisi mereka ada di urutan berapa sesuai dengan skor dan nilai Sinta yang mereka miliki, maka sebaiknya mengedit kembali dengan masuk di login gitu kan, mengedit kembali epistemik yang mereka punya dan ini bisa diedit juga di bagian Google Scholars masing-masing, yaitu dengan mengganti poin international relation. Nah, ini penting sehingga kita tahu posisi kita itu ada di mana. Kita cek ya satu persatu. Nah, kalau kita cek international relation, ternyata di posisi pertama berdasarkan nilai itu ada Mas Tirta, Prof. Tirta, kemudian ada Mas Rosidin, kemudian Mas Agus, gitu kan, dan beberapa rekan-rekannya lain. Ada Mas Faisal, ada Mas Ali Maksum. Tentunya para senior ini memiliki akun yang baik dan memiliki kualifikasi yang terbaik gitu kan. Karena 10 urutan pertama ini menunjukkan bahwa nilai Sinta mereka di atas rata-rata. Artinya bahwa mereka memiliki buku, memiliki jurnal, memiliki haki yang sudah terkoneksi dengan semua akun yang sehingga membuat mereka nilainya seperti ini mencapai angka 1000. Nah, kita lihat ke nomor duanya gitu. Nah, nomor dua ada kemudian ada Mas Widya gitu ya. Kemudian ada Bu Seniwati, kemudian ada Mas Raditya, kemudian ada Mas Ebihara, kemudian ada Hainur Rizal gitu kan. Dan saya sendiri ada di posisi berapa ya? Posisi yang ke-11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi kita akan menentukan, kita akan mengetahui posisi kita itu ada di mana ketika kita mengecek atau mengetahui eh, nilai kita itu ada di mana gitu. Jadi angka Sinta, nilai Sinta kita itu akan menentukan posisi kita ada di mana ketika nilai itu telah terakumulasi gitu. Nah, begitu juga di posisi ketiga misalnya ini ada Mas Azhar gitu kan, ada Mas Sofwan, ada Bu Evi dan seterusnya. Jadi ini penting buat kita semua agar kita tahu bahwa ternyata mengukur kemampuan karya ilmiah kita itu dihitung dari bagaimana kita bisa menghasilkan karya ilmiah yang terkoneksi dengan akun Sinta ini gitu. Nah, kita kembali bagaimana melihat matriksnya gitu kan. Nah, di sini setiap orang itu punya matriks seperti ini. Jadi karya-karya ilmiah kita itu sudah terhitung dan sudah terekor seperti ini sehingga memudahkan kita dan tidak perlu repot-repot lagi untuk menghitung gitu kan em, angka PAK yang kita miliki. Bahkan kalau menurut saya gitu kan, menurut saya kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mengisi bidang B karena semua ini sudah terekor di sini. Karena sudah lengkap dari penelitian kita lakukan, publikasi yang kita lakukan, sehingga mudah buat kita untuk mengetahui angka kita itu ada di posisi berapa, gitu kan, sehingga nilai kita pun kita tahu. Bahkan kita mau mengurus pangkat pun kita tahu posisi kita sampai di mana. Baik, seperti itu.
eh, review saya terkait cinta. Mudah-mudahan nilai kita semakin bagus dilihat dan diakumulasi berdasarkan hasil karya ilmiah yang kita miliki sehingga kita bisa terus bersaing, kita bisa terus berkompetisi untuk membangun bangsa karena menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.